Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL5240 Biologi Gunung Api. Topik 0, pengantar kuliah, segmen 4, aktivitas gunung api. Pada video sebelumnya dijelaskan mengenai klasifikasi gunung api aktif di Indonesia berdasarkan erupsi terjadi yang terdiri dari tipe A, B, dan C. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana deskripsi gunung api secara lebih luas dilakukan. Para ahli vulkanologi menggunakan istilah yang sangat bervariasi untuk mendeskripsikan kondisi gunung api terkait dengan erupsi yang pernah terjadi atau potensi yang bisa terjadi di masa depan. Istilah-istilah tersebut terkadang sulit untuk distandarisasi, sehingga ketidakkonsistenan istilah menyebabkan kebingungan di masyarakat. 3 istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan kondisi gunung api tersebut yaitu aktif, dorman, dan extinct atau punah. Gunung api aktif didefinisikan sebagai gunung api yang pernah mengalami erupsi dalam sejarah manusia dan memiliki kemungkinan untuk terjadi lagi di masa yang akan datang. Definisi ini mengalami kendala karena sejarah pencatatan atau observasi yang mulai dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain berbeda-beda. Misalnya, di negara-negara Mediterranean, adanya catatan atau observasi terhadap erupsi gunung api terjadi setelah 3.000 sampai 400 tahun yang lalu. Contoh lainnya di Indonesia menggunakan tahun 1600 sebagai dasar penentuan definisi gunung api aktif. Sedangkan para ahli geologi menggunakan angka 10.000 tahun yang lalu sebagai batasan gunung api aktif. Gunung api dorman didefinisikan sebagai gunung api yang tidak mengalami erupsi dalam sejarah manusia, tetapi memiliki tanda-tanda pernah mengalami erupsi dalam prasejarah. Gunung api dorman tidak menunjukkan gejala aktivitas yang bisa diamati secara visual, meskipun masih memiliki potensi untuk erupsi. Sehingga masyarakat sekitar, terutama di negara tropis seperti di Indonesia, kadang tidak menyadari akan keberadaannya. Gunung api extinct atau punah didefinisikan sebagai gunung api yang diperkirakan tidak akan meletus kembali. Gunung api ini tidak menunjukkan adanya gejala-gejala seismisitas maupun aktivitas fumarola. Untuk bisa mengetahui keberadaan gunung api yang punah, diperlukan pemetaan geologi gunung api yang mencakup sejarah letusan yang pernah terjadi dalam umur geologi. Kriteria gunung api disebut punah apabila periode tanpa erupsinya lebih lama dari interval terpanjang periode istirahatnya atau waktu terpanjang antara 2 periode letusan. Meskipun para ahli vulkanologi bisa mendefinisikan mengenai aktivitas suatu gunung api, pengecualian bisa saja terjadi. Contoh terdekat adalah perubahan aktivitas dari Gunung Sinabung di Sumatera Utara dari klasifikasi PVMBG aktif tipe B menjadi tipe A pada tahun 2010. Beberapa gunung api dorman juga bisa berubah menjadi aktif, diantaranya Gunung api El Chicon di Meksiko dan Gunung api Lamington di Papua Nugini. Gunung api El Chicon yang diduga sebelumnya sebagai gunung api punah berubah menjadi aktif setelah terjadi erupsi yang mematikan pada tahun 1982. Demikian juga Gunung api Lamington tidak pernah ada yang mengira sebagai gunung api sampai terjadi erupsi yang menyebabkan bencana pada tahun 1951. Demikian pengantar kuliah GL5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.